Sudah mulai ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa mengikuti kegiatan berbagi praktik baik di siang hari ini dalam keadaan sehat dan insya Allah bahagia. Amin ya Allah. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik di siang hari ini. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Siti Rahmawati SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Izinnya Bapak Ibu semuanya, saya nanti akan memaparkan sedikit tentang aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya kalau misalkan budaya positif itu sadar tidak sadar sebetulnya sudah kita lakukan, ya. Walaupun mungkin kalau di dalam CGP ada beberapa istilah-istilah aja yang lebih diklasifikasi, tapi secara tidak sadar sebetulnya kita sudah melakukan secara tidak langsung kepada anak-anak, dan keseharian kita juga sebetulnya seperti itu pernah kita lakukan gitu. Nah, jadi nanti saya akan berbagi praktik baik tadi tentang budaya positif. Boleh next, Bu Siva? Ya. Jadi apa sih budaya positif? Nah, jadi kalau misalkan di sini budaya positif adalah nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Karena sejatinya kalau misalkan di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, ya salah satunya kita tuh harus berpihak kepada murid dan ada istilah menghambat, ya walaupun bukan secara betul-betul menghamba ya, tapi kepada istilahnya kita berpihak segala sesuatu itu terhadap murid seperti itu. Kemudian di sini kita bertindak positif, berpikir juga positif, kemudian berhati positif dan bersikap positif, sehingga nanti segala sesuatunya itu akan berakibat baik juga, baik untuk kita maupun juga untuk peserta didik ataupun untuk murid-murid kita. Kemudian selanjutnya ada yang namanya disiplin positif. Oke, Bu Siva boleh dilanjut. Apa sih disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi penerapannya di sini bukan berupa hukuman atau misalkan hadiah. Karena kan kadang kalau misalkan sadar tidak sadar ketika kita menemukan sesuatu kepada anak dan lain sebagainya, kan hawanya tuh emosi gitu ya, langsung naik gitu. Ternyata kalau misalkan mereka melakukan suatu hal-hal yang di luar norma atau misalkan melakukan beberapa pelanggaran, itu kan pasti langsung inginnya itu tadi menghukum. Atau misalkan ketika kita di kelas nih, ya ingin memberikan suatu hadiah untuk anak supaya mereka mau melakukan suatu hal yang baik. Misalkan contohnya kan kadang sudah dikasih kayak hadiah misalkan makanan dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalkan di situ sebetulnya itu hal yang kurang baik seperti itu. Terus, nah di sini ada beberapa hal yang biasanya kita lakukan. Nah tadi ada kata disiplin yang nantinya menurut menjadi sebuah kepatuhan. Terus biasanya itu menimbulkan suatu hal yang tidak nyaman. Karena kan sejatinya setiap orang itu punya
jiwanya atau misalkan keinginannya masing-masing. Ketika misalkan dipaksa atau misalkan tadi karena mereka itu harus patuh terhadap apa yang kalau istilahnya itu namanya peraturan-peraturan tersebut, itu kan ada timbul rasa ketidaknyamanan. Karena kan tadi ketidakbiasaan mereka tadi, bukan kesadaran dari dirinya sendiri atau bukan hal dari dirinya sendiri dari dalamnya, tapi karena tadi untuk menggugurkan kewajiban aja misalkan, atau karena memang peraturannya seperti itu, jadi kan mau tidak mau mereka harus melakukannya. Terus di sini beda dengan kalau misalkan kita melakukan yang namanya disiplin positif. Jadi karena merasa itu adalah suatu kesadaran, sudah memunculkan dari diri kita sendiri, sehingga ketika kita tidak melakukan hal tersebut, itu kan ada timbul kayak ada yang kurang. Misalkan nih, kayak kalau kita terbiasa untuk misalkan sholat 5 waktu, terus ada di mana satu waktu kita misalkan tidak melaksanakan, itu kan pasti ada timbul kayak rasa bersalah misalkan, atau rasa kesadarannya itu kita menemukan bahwa itu adalah hal yang salah dari diri kita. Jadi karena tadi sudah ada bentuk-bentuk yang disiplinnya itu disiplin positif seperti itu. Nah kemudian karena tadi dari kalau misalkan dari disiplin positif kita bisa membuat suatu kesadaran dan tanggung jawab yang timbul dari diri kita sendiri. Dan nantinya di sini kita bisa menghormati diri kita ataupun juga menghormati orang lain. Karena tadi timbulnya dari diri kita sendiri ya. Jadi bukan dikontrol oleh orang lain. Kalau misalkan karena suatu kepatuhan biasanya kan bukan hal yang baik ya gitu. Timbulnya kayak keterpaksaan kayak ya kalau istilahnya. Kalau misalkan di sini kan secara tidak langsung ketika kita melakukannya dengan rasa tanggung jawab, menghargai diri kita sendiri, otomatis nilai-nilai kebajikannya yang kita miliki itu bisa menjadi suatu tanggung jawab juga untuk kita. Gitu. Karena kalau misalkan ketika kita tidak melakukannya kembali itu kan pasti tadi ada rasa misalkan bersalah, misalkan rasa ya minimal mah ada hal yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita seperti itu. Lanjut. Nah tadi ya kalau misalkan di sini dari bentuk disiplin itu kan nanti akan turun menjadi suatu kepatuhan, namun jadi menimbulkan suatu ketidaknyamanan ya. Kan kalau misalkan kita aja kalau dipaksa ya biasanya kan sok mau abu misalkan, atau ada rasa jangan sih misalkan ya kayak gitu. Kalau misalkan timbulnya karena dari diri sendiri, otomatis tadi akan menghormati diri kita dan juga orang lain. Oke. Nah ini tadi kalau yang tadi berlaku daya positif atau disiplin positif, yang selanjutnya namanya ada terkontrol ya. Lanjut. Ini ada sebuah ilustrasi di mana kalau misalkan kita istilahnya sebagai seorang guru itu kan kadang tuh kepada anak tidak mau tahu misalkan ya, kadang misalkan mereka tuh berangkat ke sekolah kesiangan, terus nggak mau tahu misalkan tuh kenapa mana kamu misalkan kesiangan dan sebagainya, tidak mau kesiangan. Tanpa kita ketahui mungkin di rumahnya itu mereka berusaha untuk datang tepat waktu, namun misalkan ada beberapa hal yang terjadi di rumah misalkan. Tapi kan di sini diilustrasikan ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi kan seyogianya kadang tuh tidak semuanya seperti itu ya. Jadi mereka juga butuh yang namanya kebebasan dan juga tadi tidak dikontrol untuk hal-hal yang memaksa. Terus di sini juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita egois gak sih bapak dan ibu? Kalau misalkan kadang kita melihat bahwa setiap anak itu semuanya sama rata, mereka itu tahu dan harus patuh dengan apa yang kita ucapkan misalkan. Padahal mereka adalah jiwa-jiwa yang mereka juga punya kebutuhan yang berbeda-beda kan, punya keinginan yang berbeda juga gitu. Nah di sini
kalau misalkan tanpa kita sadari, kadang kita juga memberikan suatu statement yang judgment lah ke anak-anak. Si dia mah misalkan iya, si dia mah misalkan seperti ini. Tapi kita tidak tahu bahwa mereka itu sebetulnya punya punya potensi, bakat dan minat yang sangat tinggi. Tapi memang itu PR kita bersama sebetulnya ya. Saya juga merasakan kalau misalkan mengarahkan anak-anak untuk ke hal-hal seperti itu memang agak sedikit sukar. Tapi ya mari kita bersama-sama supaya bisa meningkatkan ataupun juga mengarahkan, mewadahi semua kesempatan ataupun bakat anak-anak sesuai dengan tadi kodrat alamnya. Lanjut. Nah, ini ada sebuah tabel di mana tadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada sebuah stimulusnya, atau untuk di sini respon pada anaknya itu supaya tidak memaksa. Jadi realitas ya, kebutuhan kitanya sama. Tapi kan sejatinya kebutuhan dari anak-anak kita aja kan kebutuhannya berbeda-beda ya, gitu. Tidak semuanya sama kan. Misalkan bulan di sini ya, kebutuhannya dan lain sebagainya berbeda misalkan dengan Bu Lasti, ataupun misalkan sebaliknya saya misalkan kebutuhannya seperti ini, Usifah misalkan ya seperti apa. Terus di sini setiap orang melihat hal yang sama, tapi bahwa sejatinya manusia itu kan tadi berbeda-beda, potensinya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Jadi setiap orang tadi memiliki pandangan dan juga gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Maksudnya bukan teman aku, karena misalkan nggak satu circle nih barunya, nggak satu circle karena beda visi misi. Padahal kan sejatinya ya mereka juga sejatinya menyadari bahwa mereka tuh berbeda-beda karakter, berbeda-beda kepribadian, jadi nggak bisa disamaratakan. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di sini teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kira-kira kalau misalkan dari tabel ini, Bapak Ibu apakah mungkin pernah menyadari atau melakukan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, atau di kelas mungkin pernah melakukan seperti itu? Mungkin ada Bu Yani coba. Mungkin karena kan biasanya kepribadian orang beda-beda, terus kan pengalamannya beda-beda. Nah, mungkin dari Bu Yani, pengalaman Bu Yani di sini gitu. Karena pengalaman saya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, begitu ya Bu ya. Ini yang pernah saya lakukan memang ketika ada beberapa siswa yang tidak patuh dan tidak disiplin, tidak mengikuti aturan, memang itu harus dipaksa, karena ketika mereka masuk sekolah, masuk kelas, berarti mereka itu harus bertanggung jawab atas pilihannya, gitu ya. Meskipun memang dari disiplin itu akan meresahkan buat dirinya sendiri, merasa tidak nyaman, tapi ketika siswa itu berani untuk mengajukan dirinya belajar di kelas, berarti otomatis dia harus mengikuti aturan seorang guru. Dan guru itu memang harus memaksa, karena ketika siswa tidak dipaksa, dia tidak sampai kapanpun tidak akan berdisiplin. Ketika kita memaksa, memang ya kebiasaan itu pertamanya dari dipaksa dulu. Dipaksa, kemudian akan terbiasa, dan ketika sudah terbiasa, itu sudah bisa karena biasa, ya kan? Bisa karena biasa itu karena dipaksa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika anak memang tidak mau disiplin, kita berikan pemahaman bahwasanya ketika kamu masuk ke ruangan ini atau masuk kelas saya, harus mengikuti semua peraturan. Dan peraturan itu saya yakin tidak ada satupun peraturan yang akan menyusahkan siswanya. Jadi memang harus dipaksa Bu, gitu. Meskipun memang mereka tidak nyaman, ya itu resiko dia, karena dia ingin belajar, ingin sekolah, ya harus mengikuti aturan yang ada. Oke, terima kasih Bu Yani. Ya, jadi kalau misalkan tadi pengalaman dari Bu Yani itu, kalau sebuah kan setiap guru itu biasanya punya peraturan masing-masing ya. Jadi kepada kalau misalkan nggak dipaksa, ya
berenang suka jongjonan ya istilahnya kayak gitu anak-anak betul. Jadi kesadaran dari dirinya nanti akan belum muncul ya kalau misalkan tidak ada paksaan dalam tanda kutip tapi terus kalau misalkan di sini mungkin ada beberapa hal. Bu Ita ada pengalaman kan kalau misalkan kayak Bu Yani kan di kelas. Kalau Bu Ita kan sebagai guru olahraga mungkin nih beda nih aturan-aturannya kalau misalkan teori konsolnya dilakukannya seperti apa. Sedikit berbagi bersama teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Rahma tentunya. Iya. Jadi untuk teori kontrol di lapangan di mata pelajaran kerja sebetulnya ini sih hampir sama mata pelajaran kelas, cuman ujiannya lebih berat kalau di lapangan karena kan hal kecil aja ketika saya sedang menerangkan materi ke anak-anak ada guru yang lewat pandangannya langsung ke aliknya. Iya langsung ke distract gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita sedang praktikin apa, ada pertanyaan saya ya dulu, kemana dulu gitu kan. Ya tentunya seperti itu. Tapi rata-rata sih kalau di pembelajaran kerja tuh yang lebih mudah dikontrolnya itu anak laki-laki daripada anak perempuan. Perempuan kan sedikit-sedikit baca dulu. Sedikit-sedikit benerin kerudung dulu, sedikit-sedikit buat HP seperti itu mungkin dari pelajaran dasar terus berapa. Terima kasih Brita. Luar biasa, tepuk tangan Bu. Ya, terima kasih banyak tadi dari Bu Yani sama dari Bu Ita ya. Oke, boleh dilanjut Bu Siva. Nah ini ya, tadi yang kita bahas bersama-sama. Kalau yang namanya kita tuh nggak bisa ya mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kan kadang suka ada istilahnya Mak, cuman di mulut aja nih yang ngomong, kok aku mau berubah nih nanti baru tak sok bilang gitu ya ibu mau dirubah tidak diulangi lagi dan lain sebagainya. Tapi kan tadi ya tidak karena bukan kesadaran atau timbul dari rasa kesadaran sendiri. Karena tadi hanya sebuah kepatuhan saja, sehingga ya kita tidak bisa mengontrol mereka akan melakukan lagi atau tidak seperti itu ya. Terus di sini belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau nilai-nilai seperti akan timbul dari nilai-nilai kebajikan ya. Kalau misalkan kayak tadi nih biasanya misalkan sholatnya rajin, tepat waktu dan sebagainya. Terus habis itu kan timbul suatu rasa bersalah ketika tidak melakukan. Otomatis kan itu malah timbul dari diri kita. Jadi merasakan bahwa ya kita mengalami suatu hal untuk tujuan mulia gitu ya. Tadi untuk melaksanakan ibadah misalkan contohnya. Atau ketika kita terbiasa berbicara jujur atau misalkan orangnya jujur terus tiba-tiba berbohong, itu kan berarti kan ada hal yang kita rasakan suatu hal yang salah seperti itu. Jadi di sini kita belajar untuk mengontrol diri kita, untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita sehingga nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita atau yang kita punyai akan timbul, gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi motivasi seseorang ataupun motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadinya misalkan seperti halnya yang diucapkan oleh saya tadi, kalau misalkan anak-anak kan kadang untuk menghindari hukuman, ya udah cuma menggugurkan kewajiban aja. Terus juga kalau misalkan di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, misalkan melakukan suatu kesalahan, meminta maaf tapi hanya sekedar ucapan saja, bukan karena mengakui atau merasa itu adalah suatu kesalahan, tapi lebih kepada ya udah yang penting udah minta maaf,
tapi tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang dilakukan berupa kesalahan. Begitu. Jadi kan hanya berupa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalkan ada beberapa anak yang biasanya kalau misalnya dia pengen dekatnya misalkan sama gurunya gitu, atau mau melakukan hal apapun tapi dengan embel-embel misalkan diberikan hadiah dan lainnya, itu juga sebetulnya adalah bentuk motivasi dari seseorang. Atau misalkan ada yang ngasih sesuatu misalkan buat gurunya dan sebagainya, karena tadi ingin mendapatkan suatu bentuk imbalannya itu berupa terima kasih anak, atau misalkan nilai dan lain sebagainya, itu kan berarti juga imbalan ya gitu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau di sini perilakunya itu berarti muncul dari dalam dirinya sendiri gitu. Karena di sini kalau misalkan beberapa hal itu kan dilakukan untuk mendapatkan misalkan tadi terhindar dari hukuman, terhindar dari ketidaknyamanan, atau mendapatkan imbalan. Tapi kalau muncul dari dirinya sendiri, otomatis dia akan menghargai, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan mereka juga akan menjadi seorang yang kalau misalkan di sini lebih kepada muncul karena intrinsiknya seperti itu. Boleh dilanjut? Nah ini ya. Jadi kalau dua motivasi perilaku manusia itu untuk yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan juga mendapatkan imbalan atau penghargaan itu muncul dari motivasi ekstrinsik, jadi dari luar. Ya bisa misalkan tadi karena butuh validasi, misalkan ya kalau misalkan di sini beberapa anak kan punya suatu karakter di mana senang untuk diperhatikan, senang untuk merasa bahwa mereka itu ada seperti itu. Nah, kalau misalkan yang motivasi intrinsik di sini, ya tadi, jadi nilai-nilai kebajikannya itu muncul dari dirinya sendiri, ya. Karena yang mereka percaya seperti itu. Coba kira-kira kalau misalkan nilai-nilai kebajikan yang bisa dicontohkan, Ibu kita mau berbagi. Terima kasih Bu Oma. Mungkin bedanya seperti ini ya. Kalau motivasi intrinsik, mau ada imbalan, mau tidak, itu kitanya udah sadar sendiri gitu akan dilakukan. Contohnya kayak kita di tempat kerja, mau ada kepala sekolah, mau enggak, kita tetap masuk sesuai jamnya seperti itu. Mungkin jadi tidak lagi butuh validasi orang lain. Jadi memang untuk diri kita sendiri, gitu ya. Oh, ekspresi kebalikannya ya. Ya, jadi kayak misalnya kita mau masuk kelas, cuman kalau kelihatan bapak kepala, misalnya kayak gitu misalnya ya. Ada di kelas. Ya, gitu. Misalnya itu lebih ke motivasi ekstrinsik karena pengen dilihat sama orang nih. Kalau intrinsik mau dilihat sama orang, mau enggak ya jangan saja seperti itu. Karena sudah jadi tanggung jawab dia sendiri, sudah sadar kalau itu adalah tanggung jawabnya dia, harus dia lakukan seperti itu. Terima kasih Bu Nita. Oke, lanjut Bu Siva. Nah, kita beralih ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau di sini coba kita studi kasus ya. Jadi ada sebuah kasus nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Terus seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, di sini Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab. Kata
pertanyaan Pak Seno ya. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, coba di sini kita diskusikan bersama nih. Menurut Bapak dan Ibu semua, setuju tidak dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno? Tidak, ya. Coba kenapa sih tidak setuju? Bulan coba. Kalau ditanya apakah setuju atau enggaknya, ya pasti setuju karena sudah pasti ya si Pak Seno ini mempermalukan peserta didik IPA, gitu kan? Harusnya membantu mengatasi kecemasan si IPA ini, gitu kan? Karena ya tadi gak menyukai mungkin matematika atau dan perhitungan, tapi malah memvalidasi ketakutan dan kecemasannya, gitu, sehingga ya tidak memperbaiki kecemasan si anak kan, gitu, malah memperburuk keadaannya, gitu. Divalidasi juga kan sama teman-teman sekelasnya ya, gitu. Jadi yang mungkin si IPA ini merasa bahwa pertama dia berbeda dari teman-temannya, gitu. Kedua ya jadi bahan bulian kan pasti oleh teman-teman sekelasnya. Itu sih Bu Rahma. Iya, jadi kan kalau misalkan di sini lebih ke psikis juga ya, iya kan? Karena kan Yang namanya dipermalukan dan awakan di depan kelas itu kan sangat tidak menyenangkan kan. Bisa jadi kan juga dia mengalami traumatis juga. Nah, terus di sini tindakan Pak Seno terhadap IPA itu termasuknya hukuman atau konsekuensi. Kira-kira itu apa? Berarti kalau misalkan di sini nih kan tadi Mas Seno bertindak seperti itu menurut Oh iya. Bapak kira-kira. Untuk tindakan Pak Seno yang pertama kan menyuruh IPA untuk maju ke depan ya, betul? Kata saya salah menyimak. Nah, untuk tindakan Pak Seno yang pertama itu tentunya itu termasuk ke dalam hukuman. Karena tadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Lalu ya hukuman dan konsekuensinya, maka hukuman untuk yang tadi Pak Seno-nya adalah bentuknya hukuman. Lalu konsekuensi yang harus diterima oleh peserta didik. Lalu peserta didik harus maju ke depan itu adalah sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh peserta didik. Begitu Bu Rahma. Iya. Jadi kalau misalkan di sini bisa kita diskusikan bersama ya, kalau di sini bentuk dari apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA itu juga bisa termasuk kepada hukuman. Kalau misalkan di garis yang sini ya, Pak Seno langsung menanyakan pertanyaan atau pelajaran matematika, dan di sini langsung nyuruh supaya kita maju ke depan kelas tanpa menanyakan dulu misalkan alasan dari IPA itu seperti apa. Dan misalkan tadi tidak mau tahu atau memvalidasi atau misalkan tidak disesuaikan dengan konsekuensi yang dulu pernah dibuat, misalkan seperti kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Itu kayak ya, tadi kan kalau misalkan di sini sampai menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab, itu kan berarti secara tidak langsung menjustifikasi anak ya, seperti itu. Ya, lanjut. Di sini coba kita lihat tabel di sini. Kalau misalkan bentuknya hukuman, itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan ya, karena kan tadi takut dihukum. Kalau misalkan di sini bentuknya konsekuensi, murid dan atau anak belajar taat peraturan. Karena kalau konsekuensinya misalkan kalau terlambat datang, misalkan nanti akan dilapang, misalnya kata berita. Kalau nggak dilapang, atau misalkan kalau telat datang ke kelas, misalkan membaca surat pendek, misalkan seperti itu.
Nah, di sini kalau misalkan ketika permasalahan tadi atau hukuman konsekuensi tadi di restitusi itu akan muncul suatu bentuk yang lain, yaitu tadi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi di sini segala permasalahan itu solusinya juga nanti kembali lagi kepada anak, ya, gitu. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, marah-marah, ya, misalkan. Terus kalau misalkan di sini kan langsung menjustifikasi tadi ya, seperti halnya Pak Seno kepada IPA gitu. Kamu misalkan tidak, karena IPA tidak menguasai pelajaran matematika, sehingga ketika tidak bisa menjawab itu kan jadi langsung ditunjuk dan sebagainya, langsung disuruh ke depan dan tawakan. Itu kan berarti hal yang tidak baik ya. Terus konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif ya. Nah, terus kalau misalkan kebanyakan di kita itu kalau nanti namanya peraturan atau misalkan hukuman-hukuman tadi itu tuh timbulnya dari kita atau dari anak? Dari kebanyakan dari, kalau Bu Vio gimana? Kalau misalkan di kelas gitu ada ini nggak peraturan kan biasanya suka beda-beda ya, misalnya di pelajaran saya harus begini dan sebagainya. Nah, kalau di Bu Vio misalkan si peraturannya tadi itu munculnya dari Ibu Vio atau dari anak? Ya, terima kasih Bu Oma. Kalau untuk awal biasanya kan ada kesepakatan kelas. Jadi pertama apa yang diinginkan siswa, apa yang diinginkan oleh saya sebagai guru, jadi ingin belajar biologinya seperti apa. Maka saya akan bertanya biasanya mau pembelajaran biologi yang seperti apa. Kalau mereka bilang yang pertama yang nyaman, biasanya pengen yang fokus misalnya tapi santai. Maka kalau kita nyebut kata nyaman, bagaimana pembelajarannya yang bisa nyaman? Maka saya kembalikan kalau misalnya kurang dipancing, nanti bisa tidak ada yang berbicara, bisa saya pancing. Bagaimana dengan penggunaan handphone? Apakah nyaman menggunakan handphone saat pembelajaran? Mereka bilang butuh Bu, tapi penggunaan handphone, tapi fungsinya untuk apa? Jadi mungkin dua arah, walaupun mengarahkan kepada penggunaan handphone yang akhirnya jika di luar keperluan itu tidak diperbolehkan. Lalu kesepakatannya bagaimana jika ada yang dipakai di luar? Maka saya tanya lagi apa konsekuensinya. Misalnya kalau di pelajaran saya, kalau misalnya handphonenya bunyi sekali, maka handphonenya itu akan disita selama pembelajaran gitu. Kalau misalnya itu baru sekali, kalau 2 kali biasanya seharian. Kalau sudah 3 kali maka biasanya orang tua murid yang akan mengambil kepada saya. Biasanya seperti itu untuk penggunaan handphone. Jadi untuk hukumannya adalah sebenarnya jadi konsekuensi yang sudah disepakati secara bersama. Selanjutnya untuk biasanya kalau nyaman, apalagi biasanya ketika ada yang ngobrol misalnya. Nah kalau ada yang ngobrol seperti apa kesepakatannya? Biasanya kalau yang ngobrol Bu, saya memberikan saran bagaimana kalau yang ngobrol. Ada yang setiap kelas ini berbeda-beda. Jadi kelas-kelas ada yang bilang Bu suruh berdiri aja. Jadi nanti ketika ada yang temannya ngobrol lagi, diajakin lagi ke depan, terus lagi temannya gitu. Atau ada kalau kelas F3 Bu, kalau ada yang ngobrol atau yang handphonenya bunyi, suruh mereview pembelajaran di akhir. Jadi nanti pembelajaran di akhir Ibu kasih 10 menit buat menjelaskan Bu Vio tadi menjelaskan apa. Jadi kalau hukuman mungkin disesuaikan dengan kesepakatan kelas yang memang sudah ditentukan. Jadi kalau hukuman kecuali memang yang di luar itu biasanya kedisiplinan soal absensi itu kan sudah kembali ke kedisiplinan sekolah. Jadi mungkin kalau dibilang jadinya bagaimana, jadi ya konsekuensi hukuman yang disepakati bersama, mungkin seperti itu Bu Alma. Semuanya sama-sama nyaman. Iya Ya? betul. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Vio. Jadi berarti kalau misalkan di sini Bu Vio sudah termasuk kepada membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama untuk kenyamanan bersama ya. Jadi timbulnya tadi dari murid ya. Terus tadi dibuat kemudian ada juga di sini tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai sudah diketahui atau masuk akal berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ini lebih kepada ya, kalau misalkan hukumannya. Terus di sini ada juga kalau misalkan bentuk hukuman itu kan biasanya kan tadi karena bentuknya adalah suatu
depan Tuhan, jadi kan timbul kesal, misalkan marah, tidak terima, emosi, ya. Terus juga kadang kan merasa bersalah, merasa rendah diri, karena kan tadi seperti contoh tentang Iva ya, itu kan ketika secara tidak langsung itu dihukum oleh Pak Seno, itu kan terus dia merasa rendah diri, ditertawakan teman-temannya, merasa psikisnya juga trauma dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan di sini konsekuensi, di sini kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out ya, dan penahanan. Misalkan bentuknya seperti konsekuensi kan di situ, oh berarti karena kita melakukan suatu kesalahan, kita akan mengakui bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Nah kalau di restitusi di sini murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, karena kita tahu kalau misalkan suatu hal yang tadi timbulnya dari diri kita dan tanggung jawab kita, ketika kita tidak melakukan itu akan ada rasa bersalah pada diri kita sendiri. Jadi otomatis kita akan memperbaiki itu karena kesadaran kita. Oke, lanjut. Nah coba di sini kita belajar bersama. Coba yang pertama di sini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kalau yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Coba itu kenapa? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terus ada berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Itu kenapa? Benar ya. Yang selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jawabannya kira-kira apa? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Karena kan di sini murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, gitu. Ya, kan diminta. Berarti kan bukan suatu keinginan sendiri. Terus yang selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita pas cek coba Muslimah, benar nggak jawabannya? Iya ya. Jadi selain itu ada hukuman, ada konsekuensi juga, ada hukuman, konsekuensi, hukuman dan hukuman. Oke, ingat sekali. Boleh kita dulu. Boleh dilanjut. Kalau di sini ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita kan sebagai manusia ya wajar bertahan hidup, oke, survive, kasih sayang dan rasa diterima, ya kan? Validasi ya, kalau bahasa anak sekarang mah butuh divalidasi, butuh diemong, ya. Terus mereka juga punya rasa kebebasan gitu. Ya, kan mereka seorang makhluk yang punya pilihannya sendiri kan, punya keinginan sendiri, itu kan wajar sekali. Kita juga merasa seperti itu. Terus yang keempat, kesenangan. Kalau misalkan nih kayak kita kan, misalkan nonton drama Korea atau olahraga, atau misalkan apa ya, kita senang. Itu kan bentuk hal yang kebutuhan manusia dan penguasaan atau power. Ya. Nah, kita belajar lagi nih, kita studi kasus lagi. Ibu Ria, guru kelas 1 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Pak Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria,
apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang alasan Agus melakukan hal tersebut? Tadi 5 kebutuhan tadi ya. Kalau misalkan di sini kan ada bertahan hidup, yaitu ada kasih sayang dan juga pengakuan, kemudian ada kebebasan, ya kan? Ada penguasaan dan juga kesenangan. Iya. Gimana? Macam-macam. Coba. Menurut mana? Nggak ada berdasar. Pasti boleh. Menurut Bu Lasti nih di sini apa yang akan Bu Ria lakukan ya? Baik, terima kasih Bu Alma. Menurut saya sebelum tindakan yang pertama saya lakukan tentunya melakukan wawancara atau ngobrol dulu dengan Agus atau dengan anak tersebut, alasan dibalik tindakan Agus itu apa. Nah, karena pasti alasannya berbagai macam, maka tindakan atau misalnya solusi yang harus dilaksanakannya pun berbagai macam tergantung dari alasannya. Tadi kan ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, siapa tahu memang Agus itu sedang bertahan hidup karena mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang maaf kurang mampu, misalnya yang tidak bisa membekali Agus untuk makan dan lain sebagainya, dan juga mungkin tidak ada uang jajan untuk makan di sekolah, maka tindakan Agus seperti itu. Tapi sebetulnya meskipun dari latar belakang yang seperti itu, tindakan Agus itu tidak patut bukan suatu hal yang diperbolehkan atau bukan suatu hal yang positif karena langkahnya salah. Nah, lalu bisa jadi juga yang kedua, memang tadi ya sudah ada obrolan sedikit, bisa jadi memang karena kurang kasih sayang di rumah dan lain sebagainya, balik lagi latar belakang keluarga, maka Agus ini tindakannya seperti cari perhatian teman-temannya, biar teman-temannya notice keberadaan dia atau mengetahui keberadaan dia, maka tindakan atau solusinya pun akan berbeda lagi. Jadi balik lagi, untuk apa yang saya lakukan, pasti yang pertama melakukan wawancara dulu terhadap Agus tentang alasan mengapa Agus tersebut melakukan hal yang seperti itu. Maka lalu kira-kira apa alasan Agus? Nah, balik lagi, kalau alasan Agusnya tadi ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan Agus melakukan seperti itu. Memang karena emang untuk bertahan hidup, tetapi tidak bisa dibenarkan tindakannya. Lalu yang kedua memang untuk cari perhatian, dan cari perhatiannya pun bukan suatu hal yang bisa dibenarkan. Gitu. Ada hal cara lain, misalnya Agus jika memang untuk bertahan hidup bisa jadi Agus bisa membantu temannya mengerjakan apa dan lain sebagainya dan mendapatkan imbalan, bisa tergantung dari cara bertahannya yang positif atau negatif. Jika bertahannya positif, maka berbagai macam hal banyak, membantu guru juga bisa, atau misalnya jadi akhirnya mendapat imbalan dan bisa makan. Lalu kalau misalnya latar belakangnya cari perhatian dan lain sebagainya, cari perhatian dengan unjuk keberaniannya atau unjuk bakatnya juga itu bisa menjadi cari perhatian, maka dia akan ternotis juga kok. Jadi balik lagi, tindakan Agus itu memang bukan hal, apapun alasannya bukan suatu hal yang bisa dibenarkan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lasti. Luar biasa sekali Bu Lasti. Iya. Boleh di next? Ya, di sini coba kita lihat ya. Kalau tadi kata Bu Lasti bisa saja bertahan hidup, kemudian tadi ada juga love and belonging ya, tadi atau kasih sayang, dan juga tentang apa ya? Nah, kalau yang pertama di sini ada Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bakal makan siang, otomatis dia kan akan meminta, atau mungkin karena tadi perilakunya tadi itu jadi mengambil ya punya teman-temannya. Kemudian Agus mencari perhatian, betul ya seperti yang dikatakan oleh Bu Lasti, caper ya bahasanya mah berenangnya, ingin notice sama teman-temannya ataupun dengan gurunya. Kemudian di sini kalau dari segi power, dia merasa hebat karena teman-temannya itu kan jadi takut ya.
karena misalkan takut dari segi misalkan diajak pukul atau lain sebagainya, itu kan berarti kan dia punya rasa powerful yang lebih penguasaan. Kemudian di sini tentang kebebasan, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini juga bisa kan jadi suatu hal yang alasan dibalik Agus selalu meminta atau mengambil makanan teman-temannya. Kemudian Agus hanya iseng. Kan biasanya kalau misalkan di sini kan ada yang caperten kan, jadi iseng pengen main sama temennya, sedangkan temennya tuh nggak suka kalau misalkan dia melakukan hal seperti itu. Jadi tadi bentuk kesenangan dari Agus aja supaya temennya jadi kesal. Ya, oke lanjut. Nah ini tadi yang berkaitan dengan keyakinan kelas atau sekolah atau kesepakatan kelas kalau misalkan kita bilang. Lanjut. Nah, keyakinan kelas itu timbul dari nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang dimana prinsipnya tadi itu universal, disepakati bersama, terus juga timbul dari anak-anak ya, atau timbul dari kesepakatan yang sudah dilakukan bersama-sama dan tidak membedakan misalkan agama, suku, negara, bahasa dan sebagainya. Nah, kalau menurut dosen di sini keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik tadi ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan, karena kan tadi timbul dari dirinya sendiri. Ya. Lanjut. Nah ini misalkan nih contohnya ada bentuk peraturan, ada bentuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kan di situ ada nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kita menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir di sekolah 12 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen ya, menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti kan menghormati antri, budaya antri. Sabar ya. Terus menggunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas sendiri itu tadi ya timbul dari kesepakatan bersama atau keyakinan yang bersifatnya abstrak daripada peraturan yang memang sudah jelas-jelas seperti itu. Dan di sini keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Dan bentuknya itu bentuk-bentuk positif, misalkan kayak tadi datang, misalkan harus datang tepat waktu, berarti kan itu bentuk suatu hal yang keyakinan kelasnya misalkan saling menghormati, misalkan seperti itu. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya misalkan kalau di kelas kayak gimana ya? Mungkin yang tadi contoh sama Upio ya, gitu kayak penggunaan handphone, berarti kan itu saling menghormati. Ya ketika pembelajaran dilakukan di kelas, misalkan handphonenya disimpan. Ketika misalkan memang dibutuhkan untuk pembelajaran, barulah boleh digunakan. Jadi kan itu saling menghormati, ya kan. Kemudian tadi semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya kalau misalkan di sini kan dilakukannya kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dilakukan di awal pembelajaran. Nah itu nanti berlangsung selama 1 tahun pembelajaran dan dilakukannya itu tadi untuk memberikan kenyamanan bersama seperti itu. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalkan di sini kan pasti ada yang namanya ini kan dinamis ya, menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau misalkan memang sudah tidak sesuai ya berarti disesuaikan dengan zaman. Oke, lanjut. Nah ini tadi ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh kita sebagai guru ya. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, kelima manajer. Kalau Butansah di sini yang sudah ibu lakukan atau ibu merasanya ibu termasuk kepada yang mana? Terima kasih ya buat Rahma. Biasanya tergantung situasi dan kondisi biasanya.
kadang tergantung masalahnya juga. Kadang bisa posisinya menjadi teman, ada juga yang sebagai hanya pemantau. Kalau saking ku kesal mah panginten pernah jadi juga sampai ke penghukum gitu. Jadi tergantung permasalahannya seperti apa, situasinya seperti apa gitu. Tapi kebanyakan karena kita di bimbingan konseling ya, kita biasanya memposisikan sebagai teman. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Kalau Bu Yanti, ini kira-kira Bu Yanti Kalau kalau Bu Yanti cenderung lebih kalau di kelas posisi kontrol apa yang Ibu lakukan atau mungkin seringnya ya melakukan apa? Ya, terima kasih kepada Bu Rahma yang sudah memberikan kesempatan. Ya. Kalau saya lebih banyak untuk keseharian atau di luar situasi pergaulan sebagai teman pernah, tapi kalau di kelas saya lebih banyak sebagai seorang manajer. Tapi kalau di luar kamu gitu, yang saya keluarkan adalah kasih sayang, itu sebagai seorang tua gitu. Tapi kalau saya di kelas, maka saya sebagai seorang manajer yang mengelola kelas agar situasinya kondusif untuk pembelajaran. Kalau Bu Siva sebagai apa kalau misalkan nih buku? Ya. Biasanya bermatematika. Biasanya Memang terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Dari kelima posisi kontrol ini memang saya juga masih dalam taraf belajar ya Ibu, masih suka terkadang masih belum menempatkan posisi saya sesuai dengan permasalahan yang ada gitu. Terkadang saya juga masih sebagai teman, terkadang juga sebagai penghukum gitu. Walaupun memang sejatinya kalau di dalam kelas itu posisi kontrol guru yang efisien sepertinya memang sebagai manajer. Itu masih taraf belajar juga seperti itu. Terima kasih. Betul sih kalau misalkan posisikan itu agak ini ya. Kadang-kadang kita juga lagi emosi mah langsung naik ya gitu, langsung menghukum misalkan kamu kenapa datang terlambat, misalkan langsung nunjuk-nunjuk dan sebagainya. Kadang ya namanya manusia ya, kita juga menyadari seperti itu. Misalkan lagi ada masalah dan sebagainya, jadi ketua bawa ya, jadi lampiaskan misalkan ada kan sudah ada ya, saya juga ada sesuatu itu. Oh datang atau misalkan membuat rasa bersalah, kamu tahu nggak misalkan udah melakukan hal seperti itu ternyata membuat misalkan si anak itu merasa bersalah atau kayak rendah diri. Kalau sebagai teman juga sama ya, kita juga harus seperti, karena kalau kita mengajar anak SMA kan memang fasenya fase yang ini ya, harus menempatkannya itu sesuai dengan tadi kondisi. Nah kalau kata berbahasa, kalau kondisinya memang tadi butuh untuk mencerita dan sebagainya ya kita memposisikan sebagai seorang teman atau sebagai pemantau. Lihat misalkan nih ada yang pakai make up misalkan tuh diganti sini dan lain sebagainya, bajunya tidak sesuai ya. Kita juga sadari betul, saya juga sadari betul saya suka seperti itu. Kemudian di sini sebagai posisi manajer, dan bagaimana caranya kita bisa memposisikan sesuai dengan tadi ya. Jadi tidak memihak kepada salah satunya ya. Jadi tadi kalau Bu Yanti kan memposisikan sebagai manajer itu kan agar suasana kelas kondusif, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, next. Ini ya, kalau misalkan di sini ada motivasi eksternal atau intrinsiknya. Kalau penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau misalkan membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, gue kecewa sama kamu, misalkan ya seperti itu. Terus sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau,
menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Jadi di sini ada solusi yang diberikan kalau misalkan posisi kita sebagai seorang manajer. Ya. Contohnya di sini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalkan memberikan hukuman. Itu kembali penghukum. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, mau menghukum hal seperti ini. Terus lakukan untuk ibu dan bapak yang sudah nanti bapak dan ibu bantu bereskan. Itu kan berarti posisi kita sebagai teman ya, bereskan permasalahan anak-anak misalkan. Kalau misalnya memantau apa peraturannya, misalkan diingatkan lagi dan lain sebagainya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah terjadi sekarang. Nah, jadi kan kalau misalkan posisinya itu sebagai seorang manajer ya, di sini apa yang bisa kita yakini bersama atau solusi apa sih yang bisa kita dapatkan bersama-sama itu. Kalau kamu meyakininya, kamulah yang memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, dan nanti hasilnya juga berbeda. Kalau yang menghukum kan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Dan kan sok ada di anaknya kadang kamu si anaknya itu karena tadi tidak terima dan lain sebagainya sehingga kamu berontak. Menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong kalau membuat masalah atau membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang sebagai teman itu ketergantungan, jadinya teh manja ya anak teh gitu, nggak problem solvingnya tidak terasa. Kemudian menyesuaikan bila diawasi. Kan kayak tadi misalkan saya bilang kalau kadang saya mengawasi anak-anak yang misalkan terkatnya dilanggar dan lainnya. Terus kalau misalkan di situ kan kalau ketemu sama saya kan mereka jadinya menyesuaikan, jadi lompat misalkannya, atau si roknya teh misalkan karena pendek bisa hadap-hadapkeun supaya kena tingali gitu. Kemudian yang terakhir sebagai manajer menguatkan karakter atau wataknya. Lanjut. Nah, kalau misalkan posisi dari kontrol itu seperti apa? Itu juga sama sih ya. Kayak tadi, kalau yang pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kan seorang yang membuat masalah. Masih tidak pernah benar melakukannya, berarti kamu hukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Sama ya kayak. Boleh dilanjut? Nah, kalau misalkan kita menemukan hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi di sini kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi maksudnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, jadi tidak merasa terasingkan, ya. Dan mereka karakternya juga akan lebih kuat karena kan mereka tahu ya kalau misalkan di situ tidak ada judgement dan lain sebagainya, sehingga kan mereka tahu kesalahan yang dilakukan seperti apa. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan yang mereka yakini. Lanjut Bu Sifat. Ini langkah segitiga restitusi tadi ya. Contohnya, misalkan kalau untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu pun juga dengan kita ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi karena kita harus memvalidasi dulu tuh, menstabilkan dulu mereka ya, identitas mereka. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi bukan berarti dibenarkan, tapi lebih kepada diarahkan untuk mereka meyakini atau mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu ternyata suatu kesalahan. Jadi sini ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, kita menanyakan tentang keyakinan mereka. Apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah? Kalau misalkan salah, berarti kan di sini keyakinan kelas apa yang telah disepakati, atau misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa, sehingga nanti timbul nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini tadi. Nah ini tadi ya contohnya. Nama kamu sifat apa? Jangan lupa aja. Coba kita studi kasus ini.
tadi tentang segitiga restitusi ya. Sabrina, ini si Sabrina pakai pakai sepatu ya, warna yang tidak sesuai dengan peraturan. Coba. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Terus Pak Lukman di sini menanyakan pada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Kemudian di sini Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras ada peraturan yang berlaku dan mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah dan terlambat, salah pula warna sepatumu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau antarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun akhirnya berhati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan ibunya berdiam-diri di sekolah tanpa alas sepatu. Nah, kira-kira yang di sini untuk yang kasusnya Sabrina, untuk posisi dari Pak Lukman itu seperti apa? Kita. Terima kasih Bu Mama. Dari studi kasus yang tadi kita sama-sama baca, sepertinya saya melihat Pak Lukman ini ada di posisi sebagai pemantau karena dia berdasarkan aturan di situ. Jadi karena aturannya seperti itu, berarti kamu harus seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Mama? Iya. Tambahan lagi mungkin ada tambahan lagi ya Bu? Kalau menurut kita mungkin ada tanggapan. Kalau di sini kan disebut tuh posisinya Pak Lukman, jadi katanya kalau kata Bu Nita sebagai pemantau. Izin menambahkan sedikitnya Bu Rahma, menurut saya Pak Lukman itu berperan sebagai penghukum ya. Jadi tidak bertanya dulu alasan anak tersebut kenapa menggunakan sepatu yang berbeda. Dan setidaknya keinginan saya tuh Pak Lukman bisa mendengarkan sedikit alasan anak tersebut kenapa menggunakan sepatu yang berbeda gitu. Jadi jangan langsung menjudge seperti itu ke anak, ya kamu udah buka sepatunya misalnya, itu salah, jadi perbuatan yang salah gitu. Begitu saja nih dari saya, mungkin bisa ditambahkan dan sampai lebih suka. Ya, kalau misalkan tadi kan kita kembali lagi kepada yang segitiga restitusi. Yang pertama itu kan tadi menstabilkan identitas, ya kan. Kemudian yang kedua tadi tentang validasi, yang ketiga tentang identitas. Ya, kalau di sini posisinya kalau misalkan sebagai Pak Lukman, kalau beliau itu langsung kepada apa? Karena kan tadi sebagai penghukum, berarti kan tidak memvalidasi dulu ya, tidak memvalidasi alasan yang di alasan Sabrina mengapa tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, tapi menggunakan sepatu berwarna coklat. Gitu. Berarti kan secara tidak langsung dia langsung menghukum, memberikan tadi karena jadi pantau nih sama Pak Lukman, Sabrina pakai sepatunya bukan hitam, nah langsung tidak divalidasi karena tadi langsung memberikan hukuman dan juga tadi sudah dijustifikasi melanggar peraturan sekolah. Sebaiknya sebetulnya seperti apa?
ditanyakan dulu ya Bapak Ibu ya alasannya, misalkan karena bisa jadi sepatunya mungkin sedang kotor dan lain sebagainya kan ya, kalau kata Bu Yeni sepatunya lagi disol jadi pakai sepatu setengah warna hitam gitu. Kemudian kalau misalkan yang tadi tentang keyakinannya bisa kita ingatkan kembali karena kan setiap anak kan juga punya alasannya juga ya seperti itu. Dan yang terakhir kita bisa ingatkan ya kalau misalkan misalnya tentang keyakinannya, validasi tadi bagaimana sih kalau misalkan tadi kan sudah di stadion identitasnya, kemudian sudah tahu kalau misalkan Sabrina tadi melakukan kesalahan dengan menggunakan sepatu selain warna hitam, kemudian diingatkan deh kalau misalkan kita tentang hal seperti itu berarti diingatkan. Sabrina misalkan contohnya apakah mengingat tentang keyakinan kelas dan lain sebagainya, atau misalkan tentang keyakinan sekolah sehingga anak tersebut tidak merasa justifikasi seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan budaya positif di sekolah yang berpihaknya kepada murid itu diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini untuk menumbuhkan budaya positif diperlukan kerja keras, dibutuhkan juga kerjasama dari semua pihak, baik itu misalkan guru, kepala sekolah, muridnya, atau misalkan orang tua, komite yang saling berkesinambungan sehingga nanti hal tersebut memberikan melahirkan generasi yang sangat sebagai penerus bangsa tadi dan berakhlak mulia. Tapi di situ juga perlu perlu yang namanya konsistensi dan keberlanjutan yang sangat panjang. Oke. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua untuk pemaparan saya hari ini dan juga aksi nyata hari ini sangat bermanfaat. Dan juga tadi terima kasih atas kontribusinya dari Bapak, Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya di siang hari ini kita telah mendapatkan ilmu yang baru mungkin untuk beberapa Bapak Ibu sekalian, dan juga sebagai pengingat bahwa bagaimana caranya kita sebagai menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Siti Rahmawati yang telah berkenan membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan insya Allah bisa diterapkan juga ya Bapak Ibu di kelasnya itu sebagai pengingat kami juga. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih yang sudah bertahan dan sudah mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Sebelum ditutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika selama memimpin keberjalanan acara ada salah-salah kata dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.